Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara sekalian, pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-18. Mari kita baca ayat yang ke-35 mulai. Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Puji nama Tuhan, sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, kisah mengenai kesembuhan orang buta ini merupakan salah satu kisah yang cukup terkenal di seluruh dunia. Memang benar, Yesus kita adalah Tuhan penyembuh. Dia juru selamat, dia adalah Allah penyelamat, penolong. Dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Kalau kita perhatikan orang buta ini, bahkan jangankan pada masa itu, bahkan sampai hari ini, masalah kebutaan ini pun belum ada manusia yang secara jelas bisa mengatasinya. Masalah kebutaan ini sesuatu yang sebetulnya mustahil untuk bisa diatasi. Dan orang ini, apalagi pada masa itu, dia buta.
Udah jelas dia tidak punya hari depan. Dia tidak mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti layaknya orang yang normal. Karena memang Allah mendesain manusia dengan indera penglihatan untuk supaya manusia bisa beraktivitas, bisa melakukan hal-hal seperti yang didesain oleh Allah, seperti yang dimaui oleh Tuhan. Dengan indera penglihatannya, dengan mata yang dimiliki, Tuhan berharap supaya manusia bisa memuliakan Dia. Antara lain, manusia bisa membaca firman Allah. Dan melalui firman Allah ini, mereka bisa mengenal kehendak Allah lebih dalam lagi. Dengan mata, manusia bisa melakukan kegiatan dalam kaitannya dengan memuji Tuhan. Dengan mata ini mereka bisa membaca notasi, menuliskan notasi, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, sebetulnya Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa. Semuanya adalah untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu mari kita sadari betul-betul bahwa kalau kita diberi indera penglihatan oleh Tuhan, maka mari kita bersyukur dan kita betul-betul menyadari dan memahami, oh ternyata ini semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk yang lain-lain. Nah, di luar sana ada berbagai istilah atau term. Ada mata keranjang lah dan sebagainya. Ini bukan desain Allah. Mata bukan untuk dikaitkan dengan keranjang-keranjangan seperti itu. Tapi digunakan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan Yesus. Jadi kita lihat organ mata ini sangat penting. Dan ketika diteliti oleh para ahli mata di dalam bidang oftalmologi misalnya, ilmu yang menyelidiki tentang mata, ternyata sangat rumit, sangat jelimet sekali dengan pembuluh-pembuluh darah yang halus dan pengatur penerimaan cahaya. Kalau cahayanya terlalu menyilaukan, bisa diredupkan, bisa difilter dan sebagainya oleh mata. Kan kita tahu ada sel-sel di retina yang bertanggung jawab di dalam hal penerimaan cahaya. Ada sel berbentuk tabung, ada sel berbentuk batang, rod cell atau cone cell, dan jumlah-jumlahnya yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta, sehingga mata kita bisa menyesuaikan diri ketika ada sinar yang terang, maka mata bisa menyesuaikan diri. Dan kalau terang justru kurang dalam keadaan redup, mata juga bisa menyesuaikan diri, bisa melihat di dalam keremangan dan sebagainya. Inilah Allah kita, pencipta segalanya. Nah, dalam hal ini orang buta ini dia tidak bisa melihat, organ matanya tidak berfungsi, indera penglihatannya tidak bisa digunakan untuk melihat. Nah, ini masalah besar yang tidak bisa diatasi oleh siapapun juga. Tapi untung saat itu ada Yesus. Sekali lagi, dalam permasalahan apapun, ketika ada Yesus, masalah pasti beres. Masalah pasti selesai. Ketika ada pesta yang kehabisan anggur,
Ketika ada Yesus di sana, masalah beres. Dan saat ini, ada organ mata yang tidak berfungsi. Ada orang yang buta, yang tidak punya harapan sama sekali. Ketika ada Yesus, beres. Dan kalau kita baca kisahnya tadi, apa yang terjadi? Dalam ayat 43 dikatakan, dan seketika itu juga melihatlah ia. Kok bisa? Bagaimana bisa? Belum ada yang bisa membuat orang buta itu bisa melihat. Tapi Yesus dikatakan di sini, membuat orang itu melihat seketika itu juga. Karena dia adalah Yesus, Sang Pencipta. Dia adalah pencipta organ mata juga. Dia sanggup melakukannya. Nah, jadi saudara sekalian kita lihat ternyata dari kisah ini sekali lagi fokusnya hanya Yesus. Tokoh utamanya Yesus. Bukan hal-hal yang lain. Ada masalah besar di sini yaitu kebutaan yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun juga kecuali oleh Sang Pencipta itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita mengerti bahwa Yesus harus menjadi fokus utama dalam segala hal. Dalam segala kondisi, seperti orang yang buta ini. Diceritakan dia bisanya cuma duduk mengemis. Dari hari ke hari, cuma kegiatan itu yang bisa dilakukan oleh dia. Dia tidak punya harapan apa-apa. Tapi suatu hari, dia mendengar ada sesuatu yang terjadi. Seseorang yang bernama Yesus lewat. Dan dia konfirmasi bertanya, apa itu? Yesus orang Nazaret lewat. Wah, orang buta ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara sekalian, orang buta ini tentunya mempunyai waktu untuk bisa berpikir secara normal. Ada keributan seperti itu, keramaian seperti itu. Apa itu? Karena dia tidak bisa melihat. Apa itu? Dia bertanya. Dan ada yang mengatakan, oh Yesus orang Nazaret lewat. Dia mungkin berpikir, apa yang bisa dilakukan oleh Yesus? Sampai sekarang enggak ada orang buta bisa melihat kok. Enggak ada yang bisa menyembuhkan kebutaan. Dan dia tentunya bukan anak-anak lagi. Dia sudah cukup dewasa dalam hal ini. Usianya sudah cukup dewasa, bahkan mungkin sudah mendekati, bisa dikatakan ya menjelang tua mungkin ya. Karena sepanjang hidupnya dia tidak bisa melihat dan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Dia juga bisa berpikir, bisa apa Yesus kira-kira ya? Dan kalau aku meminta tolong gimana caranya? Aku tidak bisa melihat dia, tidak kenal sama dia, tidak tahu menau. Barangkali kalau mungkin dia itu sebelumnya pernah kenal Yesus, mungkin dia bisa. Tolong kasih tahu. Ini loh ada temannya sakit buta ini, butuh pertolongan. Mungkin masih bisa. Dia tidak tahu menau, tidak kenal. Tapi yang dia tahu satu hal, fokusnya hanya Yesus. Cari Yesus, berseru hanya kepada Yesus. Datang hanya kepada Yesus. Itulah sebabnya tanpa berpikir panjang lagi dia langsung berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan tentunya ini tidak sekali dua kali, berulang-ulang dilakukannya. Dia berseru berulang-ulang.
Sampai orang-orang yang ada di sekelilingnya menegur dia supaya tidak membuat gaduh ya dengan teriakan-teriakannya. Nah, saudara sekalian, yang terpenting di sini adalah fokus kepada Yesus. Di sini ada masalah besar, kebutaan yang tidak mungkin diselesaikan oleh siapapun juga. Tapi ketika disebutkan nama Yesus, orang buta ini fokusnya cuma Yesus. Berseru pada nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Ternyata Yesus meresponi. Dikatakan dalam ayat 40, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Yesus juga bisa mengatakan, dipikir aku ini nganggur apa gimana? Teriak-teriak ya. Tapi Yesus kita berbeda. Yesus kita senantiasa meresponi setiap seruan kita. Seruan yang sungguh-sungguh terfokus hanya kepadanya. Seperti orang buta ini, dia berteriak, Yesus anak Daud. Yesus. Begitu juga saudara sekalian, mari saat ini kita mungkin tidak buta seperti ini. Tapi masalah-masalah mungkin sedang kita hadapi. Berbagai pergumulan sedang terjadi. Dan apalagi saat ini, kondisi pandemi seperti ini. Ini berdampak menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia di seluruh dunia bahkan. Termasuk bahkan kita saja belum bisa berkumpul untuk beribadah. Gara-gara ini. Tapi mari sekarang kita fokuskan hanya kepada Yesus. Seperti si orang buta ini. Dia fokusnya kepada Yesus, berseru nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Karena hanya dia satu-satunya juru selamat. Penolong, penyembuh kita. Dan nama Yesus itu yang sanggup untuk membereskan semua masalah kita. Dan apa yang terjadi? Singkatnya kemudian, mata yang buta, yang tidak mungkin bisa disembuhkan, beres oleh karena Yesus. Demikian juga setiap permasalahan kita, bagaimanapun dan apapun itu, beres dalam nama Yesus. Mari fokus kita hanyalah Yesus saja, bukan yang lain-lain. Seringkali fokusnya itu diarahkan kepada yang lain-lain. Yesus itu nunggu giliran deh. Ini kita coba plan A dulu. Kalau tidak bisa plan B. Kalau plan B nggak bisa, plan C. Kalau plan C nggak bisa, nah baru coba sih Yesus barangkali. Siapa tahu bisa. Nah ini adalah metode yang keliru. Metode di dalam Yesus itu tidak pakai plan A, plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Di dalam Yesus metodenya cuma satu. Berseru nama Yesus. Fokus hanya nama Yesus. Dalam kaitannya dengan sakit penyakit, fokusnya hanya nama Yesus. Karena dia satu-satunya juru selamat dunia, penyembuh dunia. Dia pencipta segalanya. Yesus pencipta manusia dan dia yang menciptakan tubuh kita ini. Mulai dari ujung rambut sampai jari kaki. Semuanya hasil karya ciptaan Sang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Saudara yang sedang bermasalah, Tuhan Yesus sanggup sebagai pencipta memulihkan kondisi organ tubuh kita. Termasuk dia sanggup memberikan jantung yang baru, paru-paru yang baru,
lever yang baru, dan sebagainya. Dia sanggup memberikan mata yang baru. Dia sanggup memulihkan pendengaran, dan sebagainya. Karena Yesus berkuasa. Seperti orang buta ini tadi. Kuncinya cuma, fokusnya hanya Yesus. Nama Yesus. Dia berseru nama Yesus. Dia tidak peduli akan keadaan sekelilingnya. Bukan hanya kebimbangan, keraguan, apa Yesus bisa melakukannya ya? Termasuk orang yang menghalangi, yang melarang dia berseru. Tidak dihiraukan semuanya. Dia tidak bimbang, tidak ragu. Dan dia tidak bisa dicegah. Tidak bisa dihalangi. Pokoknya kalau Yesus itu harus yang utama, harus nomor satu, dan seterusnya. Begitu juga kita, saudara sekalian. Mujizat ada di depan kita semuanya. Tapi fokusnya harus Yesus, karena dia satu-satunya sang pembuat mujizat dalam kehidupan kita. Kita tidak usah takut, karena dia penolong kita. Demikianlah saudara sekalian, masalah apapun, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, ketika Yesus itu menjadi fokus utama, maka dia akan bertindak. Yesus menyempatkan diri berhenti untuk menghampiri orang itu, untuk berjumpa dengan orang itu. Demikian juga ketika kita sungguh-sungguh berseru nama Yesus, fokus kita hanya Yesus, nomor satu adalah Yesus, maka Yesus akan meresponi kita dan saudara akan melihat mujizat terjadi. Tuhan berikan jalan keluar. Dan ini tidak perlu teori-teori apapun, tidak perlu teologi-teologian apapun. Ini butuh fokus kepada Yesus, iman kepada Tuhan. Seperti yang Yesus katakan tadi, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau, dalam ayat 42. Percaya kepada Yesus, mujizat besar akan terjadi. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Kami terima mujizat-Mu, kami terima Tuhan, sesuatu yang menurut dunia mustahil. Walaupun itu sepertinya mission impossible, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau terlalu sanggup, kami percaya Tuhan. Oleh karena itu kami berseru nama Yesus. Karena mujizat pasti terjadi. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sakit penyakit kami disingkirkan. Kami disembuhkan dalam nama Yesus. Persoalan, permasalahan kami dibereskan dalam nama Yesus. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap orang yang mengikuti live streaming ini. Dan di dalam nama Yesus, segala permasalahan akan dibereskan oleh Yesus. Sepanjang hari Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberkati berkelimpahan. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan apapun, termasuk virus-virus corona dan sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh, berkemenangan, dan sehat. Terima kasih Tuhan. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin.